Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin rahimakumullah, dalam kajian hikam ini kita masih menguraikan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda dari seseorang. Syaikhullah mengatakan min alamatit tiba'il hawa al-musyara'atu ila nawafil khairat wa takassulu an qiyam bil wajibat, adalah sebagian dari tanda mengikuti kepada hawa nafsu, menyegerakan mengerjakan yang sunat dan malas mengerjakan yang wajib. Para hadirin rahimakumullah, di dalam beribadah kita itu kadang-kadang didorong oleh beberapa faktor. Kadang-kadang ya karena tidak tahu ya, bisa jadi dorongan untuk beramal itu timbul dari setan, dari nafsu, dan juga dorongan itu dari Allah sendiri. Nah, setan itu tidak henti-henti memusuhi kepada kita dan dia berusaha untuk mencelakakan kita. Makanya dia tidak akan lengah sampai kapanpun juga berusaha untuk itu. Dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah, la ughwiyannahum, akan saya sesatkan mereka. Mereka itu siapa? Anak Adam. Dengan berbagai macam cara. Begitu juga nafsu. Ya. Dia selalu ammaratum bisu, selalu ingin memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan atau kejahatan. Nah, di antaranya si nafsu itu mendorong kepada kita untuk menyegerakan, memperbanyak, mengoptimalkan ibadah sunnah, sementara ibadah wajib diabaikan. Ya, banyak sekarang. Ya, hal-hal yang seperti itu muncul. Ya, kita sering mendengar istilah hijrah. Hijrah sangat bagus dan selalu dianjurkan kita untuk hijrah. Karena Nabi al-muhajir, kata Nabi, orang yang hijrah itu manahallahu an. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maksiat sekecil apapun ditinggalkan. Nah, dikatakan oleh Syekh Ubadi, idza aqadat taubata la himata lahu ila bin nawafil siyam. Orang yang terindikasi dikuasai oleh nafsu dalam beribadah, ketika dia sudah tobat, la himmatalah, tidak ada hasrat sedikit pun illa bin nawafil siyam wal qiyam, kecuali hanya ingin memperbanyak puasa sunat, salat sunat, wa tikraril masyi ila baitil haram, dan berulang-ulang ingin pergi ke tanah suci melaksanakan umroh lagi. Wa ma asbaha min dzalika minan nawafil, dan ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Wa huwa ma'a dzalika ghairu mutadarrikin lima farrata fihi minal wajibat, kata Syekh Ubad. Sedangkan dia tidak ada keinginan untuk mengqadha, membayar hal-hal yang diwajibkan kepadanya, terutama lima lazimatu minat tabaat, hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Sholat sunat, sholat tahajud, bangun jam 3, terus sholat duha, sholat. Sementara dulu dia ketika mulai balik sampai sekarang banyak sekali sholat fardu yang ditinggalkan. Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa ibadah fardu itu nggak bisa
diganti dengan apapun kecuali dengan fardu lagi. Puasa contoh, sholat wajib sampai Allah berfirman, pamangkana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit, itu kan? Lalu dia tidak kuat berpuasa, lalu dia berbuka puasa, fa iddatu min ayamin ukhra. Maka dia harus mengkodok puasa tersebut hari yang lain. Itu puasa. Apalagi sholat, ya kan? Kita tahu sendiri sholat itu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Kalau tidak mampu puasa sama sekali, tetap tidak gugur kewajiban. Dengan apa? Fidyah. Ya kan? Nah sekarang sholat 5 waktu. Ingat ketika kita balik, betul nggak kita melaksanakan sholat langsung ketika balik mimpi basah nih? Hari itu kita laksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ayo tanya pribadi masing-masing. Sangat dimungkinkan kita itu ketika remaja, SMP, SMA tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Dan bisa jadi sholat itu karena kita sudah nikah dengan perempuan yang solehah, atau kita baru sholat, tinggal di komplek perumahan dekat masjid, malu. Akhirnya sholat. Apa yang dikerjakan? Sholat sunat. Karena tergiur dengan pahala. Sholat sunat qobliyah, khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat qobliyah subuh itu kan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kan gitu. Tergiur dengan sholat sunat. Sementara fardu tidak. Gak ada Pak. Yang saya tahu itu. Ya, la kifarata illa bil wajib. Yang wajib hanya kifaratnya dengan wajib lagi. Ya, jadi oleh karena itu apa yang harus kita kerjakan? Nah ini orang mengerjakan sunnah sementara fardu yang dilaksanakan, yang pernah ditinggalkan dulu di masa muda diabaikan. Saya ngobrol pernah dengan Kiai Haji pernah bertanya kepada Kiai Haji Nasihuddin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Itu orang masih ada Pak. Sama Kiai Haji Sofyan. Kiai, itu Kiai setelah sholat zuhur sholat apa rakaat? Dia bilang, saya mengkodok sholat zuhur. Hah, kok kodok? Siapa tahu dulu ketika masih remaja ada sholat zuhur yang ditinggalkan, ada sholat asar yang ditinggalkan, ada sholat maghrib yang ditinggalkan. Daripada mengerjakan sholat sunat yang tidak wajib gitu ya, mending saya kerjakan yang wajib. Ya, jadi sholat tahajud usolli fardhu zuhri. Allah sholat dulu. Sholat tahajud, sholat malam tahajudnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya jujur Pak, saya jujur. Waktu SMP saya belang bentong, istilahnya belang-belang lah sholat itu. Sholat itu belang-belang. Dari balik SMP kelas 1, kelas 2 karena kan belum mondok. Tahun 82 Gunung Galunggung meleduk gitu ya. Saya mondok. Dapat arahan dari guru. Hadisnya ada gini. Saya tidak sholat yang lain. Duha, sholat duhur, sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus saja dihitung. Andai kata saya hitung 3 tahun tuh SMP, hitung. Ah ini 1 hari, 2 hari, alhamdulillah 1 bulan, terus contrek, terus, ya. Kenapa? Ini fardu, sunat belakangan. Puasa sunat, dulu coba. Ramadan sudah berapa kali? Dulu ketika remaja, betul nggak setelah balik langsung puasa Ramadan? Jangan puasa Senin Kemis kalau masih punya utang, karena fardu nggak boleh tinggalkan. Ya, nggak bisa ditawar fardu itu, harus dengan dikerjakan fardu itu. Sunat, fardu terus, siang hari. Nah kalau puasa kan beda lagi, setiap tahun harus tambah fidyahnya. Andai kata kita tahun 2000 tidak puasa 5 hari, belum dikodok, sekarang mau dikodok, tinggal hitung, ya puasanya tetap 5 hari, tapi fidyahnya kali 25 tahun. Berarti 5 kali 25 liter. 5 hari kan 5 liter. Kali 25 tahun sekarang. Berarti 125 liter fidyahnya. Puasanya tetap 5 kali. Fidyahnya jadi 125 kali. Nah sekarang kalau tahun
misalnya tahun 80 kita tidak mengkodok puasa yang 5 hari atau 10 hari, kalikan. Yang 10 hari itu 10 liter, 10 liter kali berapa sekarang? Dari 80 jadi berapa? 42 tahun. Jadi 420 liter. Itu fidyahnya. Itu wajib kita kerjakan. Kalau kita masih senang sunat perlu diabaikan, itu sudah bukan lagi menjalankan sunnah Nabi, tapi ngikutin hawa nafsu. Sudah bukan sunnah Nabi lagi, itu sudah ngikutin hawa nafsu. Umroh tiap tahun, tiap bulan, hutang nggak dibayar-bayar. Ngapain umroh tiap tahun? Kalau hutang kepada tetangga, hutang kepada saya bayar itu hutang wajib. Ya, ini kan wajib, Pak. Ya, nah oleh karena itu ini banyak dari perkataan para ulama yang mengantisipasi itu. Wajib. Kita jangan sedekah dulu lah. Wajib aja dulu, wajib hutang, bayar. Oh iya, dulu pernah saya nazar, laksanakan nazar. Terus, oh dulu saya pernah laksanakan gitu, Pak. Rumusnya. Sekali lagi, kalau kita lebih cenderung kepada sekarang, coba banyak orang sibuk macarakan istighosah, sholawatan, tapi diajak ngaji yang wajib nggak mau. Diajak ngaji kayak gini nggak mau. Tapi kalau sholawatan, bukan saya sholawat itu sunnah, sebenarnya saya sunnah. Ya, ziarah kubur ke wali bahkan ke nabi juga sunnah, tidak wajib. Tapi ngaji yang fardu ain tentang cara-cara kita sholat, bagaimana berakhlakul karimah, itu fardu ain. Tapi ditinggalkan. Nah, ketika kita senang melaksanakan yang sunnah, sekali lagi bukan ngikutin Nabi tapi musyaratun ilal hawa, itu mengikuti hawa nafsu. Makanya timbang-timbang. Ini ketika kita ibadah timbang ini. Ini lebih berat mana? Kalau lebih ringan, itu hawa nafsu. Kalau berat, itu yang hak. Ini senangnya ke sini, ini nafsu ini. Tapi kalau ke sini berat ke sini, itu yang berat itu biasanya wajib. Kenapa? Karena kan setan nafsu selalu mengajak kepada kita untuk sunnah. Kenapa? Karena sunnah pahalanya kecil. Ya kan? Nah, sedangkan wajib pahalanya besar. Nah, kita ini supaya tidak dapat pahala yang besar, makanya diajak ke sunnah terus. Ya kan? Rumusnya gitu kan? 1 berbanding 70 kata Nabi. Kalau puasa, kata Nabi akan ada di sini. Orang yang melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan itu sama dengan fardu. Fardu di Ramadan sama dengan 70. Nah, dari situ para ulama mengatakan perbandingan 70 antara sunat dan fardu. Nah, setan nafsu nggak mau kita dapat pahala yang banyak dengan fardu, makanya dia tarik untuk memperbanyak ibadah sunnah. Gitu. Jadi jangan sampai sholat qobliyah subuh dilaksanakan, sholat subuhnya tidak. Gimana sih rumusnya itu? Ya. Ada qala ba'dul ulama, ini sebagian ulama mengatakan, man kanat fadailu ahamma ilaihi min adail faraid fahuwa mahduun. Barang siapa yang hasratnya lebih kuat untuk melaksanakan yang sunnah daripada yang fardu, fahuwa mahdu'. Dia itu orang tertipu. Saya katakan lagi, wa qala Muhammad bin Abil Warad radhiyallahu anhu, halakun nas fi hirfatain. Binasanya manusia di dalam 2 pekerjaan. 1 istigholun bin nafilatin wa tadji'il faraid. 1 sibuk dengan yang sunnah, mengabaikan yang fardu. Yang kedua wa amalul jawarih bila muwata'atil qalbi alaihi, dan melaksanakan amal jawarih anggota badan tanpa ada keinginan untuk beramal kolbu. Jadi johir aja, batinnya tidak ingin ditata. Bagaimana sih kita supaya ikhlas, bagaimana supaya tawadhu, bagaimana supaya juhud, itu tidak diurus. Yang diurus bagaimana gerakan sholat, ya, rukunya, sujudnya. Kalau baca Quran bagaimana tajwidnya, panjang pendeknya, makna nggak diurus. Itu yang dimaksud dengan inqital khalq minallah.
Ya. Ini saya menasihati diri saya sendiri, Pak, bukan menasihati Bapak. Ya. Ini yang pertama ya. Terus ada lagi, wa qala al-khawas in qata'al khalqu anillah bi khaslataini. Akan terputus seorang makhluk ya koneksinya dengan Allah dengan dua perkara. Satu, talabun nawafila wa dayya'ul faraid. Dia mencari yang sunnah, menyanyikan yang fardu. Ini akan terputus. Sinyalnya enggak akan nyambung dengan Allah. Yang kedua, annahum amalu a'malan bidzahir walam ya'khudhu bil batin. Dia beramal dengan amal yang zahir tetapi dia tidak mengambil amalan yang batin. Itu orang yang akan terputus dari Allah sinyalnya. Ya. Itu. Maka oleh karena itu ayo kita sama-sama berusaha melaksanakan yang fardu. Ya. Itu sudah jelas para ulama tidak mengatakan bahwasanya al fardu afdhalun nafli. Fardu lebih utama daripada sunat. Wala yajidu tarkul fardi li ajli sunnah. Tidak boleh meninggalkan fardu demi mengejar yang sunnah. Ya. Saya juga sering, Pak, terpedaya oleh itu. Nafsu itu lebih kuat, masya Allah, luar biasa itu. Ya contohlah nggak bisa menafikan kalau di situ ada yang syai'unnya, ayam meureun cek urang Sunda mah gitunya. Itu lebih cenderung ke situ. Anak-anak di pesantren juga gitu. Kalau ada undangan untuk ini, wah kesit. Nah, ngaji, undangan syukuran, nah, dapat berkat nih pasti. Lebih ngejar berkat daripada ngaji. Saya katakan berkat daripada ngaji. Ya, saya dulu pondok juga gitu, Pak. Kalau ada tahlil, wah sibuk, ayo ngaji malah tiap hari cina. Tahlil mah seminggu sekali. Waktu di pondok gitu, ya lumayan untuk nyambung hidup. Itu situ mah istighfar, astagfirullahaladzim, menyanyikan yang fardu. Apa? Ya, mari kita sama-sama. Saya belajar. Masih belum sampai kepada tahap yang benar-benar mengabaikan yang sudah demi fardu. Kadang-kadang gitu, suka aja ya. Hal-hal yang sifatnya ecek-ecek lah gitu, menggoda sehingga kita mengabaikan ibadah. Ya, jadi sekali lagi ada dua. Nah, itu yang bisa memutuskan sinyal seorang hamba kepada Allah. Yang satu apa tadi? Yaitu memperbanyak ibadah sunnah, mengabaikan yang fardu. Kemudian yang kedua, lebih mengutamakan amal zahir daripada amal batin. Yang kedua, mastudi'a fi ghaibis sarair jaharo fi syahadati zawahir. Apa yang dititipkan oleh Allah di dalam kalbu seseorang, maka akan nampak efeknya di dalam tubuhnya. Ya, jadi ginilah, fisik ini, amalan ini, zahir ini adalah cerminan dari apa yang ada dalam kalbu. Hadirin rahimakumullah. Nah inilah salah satu makalah Syekh Athaillah Sekandari yang mengacu kepada satu hadis Nabi. Jadi kami ini bukan mengada-ngada, Pak. Ya, ada satu acuan dasar. Oh, ini dari firman Allah ini. Hikmahnya apa? Oh ini. Nabi ketika itu melihat seorang yang sholat. Itu yang sholat ini, laki-laki ini matanya ke atas, tengok gitu ya, kiri kanan. Kata Nabi, lau khosya'a qalbuhu la khosya'at jawarihuhu. Singkat, andai kata hati orang itu khusyuk, pasti anggota badannya pun akan khusyuk. Nah, itu kalimat urusan sholat. Ya. Urusannya dengan masalah sholat. Jadi kata Nabi, kalau hatinya khusyuk, pasti anggota badannya pun akan khusyuk. Ulama kan cerdik pandai. Tidak hanya apa terjebak dengan nas secara tekstual, tapi intekstualnya apa? Kontekstualnya. Oh, ternyata hati itu komandannya anggota badan. Hati itu adalah merupakan apa? Merupakan sumber, ya, tentang amalan zahir. Yang akhirnya ditumbangkan dalam satu kata hikmah ini, apa yang ada dalam hati akan muncul
di orang tersebut apa? Ya, di dalam zuhirnya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Ini merupakan bagian daripada mendeteksi diri sendiri, ya. Alamatun yu'rafu biha halul muridis salik wa man gomaro bihi batinuhu minal majidil mutadarik. Ya. Ini kata beliau begini. Al asirratu tadul as-sarirah wa ma khamarul qalb fa'alal wujuh yaluhu asaruhu. Jadi kalau Allah menitipkan pada hati seseorang, misalnya dia hatinya ikhlas banget, maka keikhlasan itu akan zohir, akan nampak pada apa? Batinnya. Ya, apa? Tanpa pamrih untuk berbuat. Misalnya lah, udah nggak apa-apa, terima kasih. Ya, ini Pak nggak usah, terima kasih. Salah satunya. Kemudian ketika orang itu tawadhu itu kan urusan hati, Pak. Ya. Nah, bagaimana nampaknya ketawadan seseorang? Coba bagaimana dia ketika dinasehati. Kata Nabi, munculnya tawadhu itu apa? Qabul hak, menerima yang hak. Yang kedua, yang pertama menerima yang hak, nasihat pendapat dari seseorang. Pak sini, oh ya terima kasih, terima kasih atas bimbingannya. Dia lilisan, satu itu. Yang kedua mau, walaupun lisan tidak mengatakan, mau hadir, ya, gitu. Itu indikasi bahwa hatinya berarti mau menerima yang hak. Itu indikasi bahwa dia tawadhu. Sebaliknya, gak mau menerima nasihat, gak mau menerima pendapat, gak mau hadir di suatu tempat yang mana di situ ada majelis ilmu. Itu indikasi bahwa hatinya sudah terhinggapi penyakit sombong. Sombong itu ya. Yang kedua, wagomtun nas. Ini orang sombong, jangan dulu menilai kepada penampilan. Wah, sombong banget ya, punya mobil mewah, tongkrongin depan rumah kita. Baginda Nabi ketika ada seorang sahabat berkata, "Innallah jamilun yuhibul jamal." Allah itu bagus, senang kepada yang bagus. Sahabat, ya Rasulullah bagaimana nih dengan pakaianku? Begini. Aduh, aku ini sombong. Kata Nabi, Innallah yuhibbul jamil. Allah itu bagus, Allah senang yang bagus. Gak jadi masalah kamu punya pakaian bagus, kendaraan mewah, rumah megah, tapi hatimu tetap apa? Tidak menolak kepada yang hak, tidak melecehkan kepada orang lain. Jadi dengan demikian tidak terindikasikan sombong. Nah, oleh karena itulah maka hati itu merupakan cerminan dari perilaku seseorang. Makanya dikatakan para ulama ad-dhohir mir'atul batin. Dhohir itu cerminan daripada batin. Kan kita mengenal hadis Nabi juga. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam kolbu ini, dalam hati ini ada yang disebut dengan kolbu. Nah, idza soluhat soluha wa idza fasadat fasadat. Di mana hati itu bagus, maka akan bagus pula amalan zahirnya. Sebaliknya apabila dalam hati itu buruk, maka akan buruk pula akibatnya. Para hadirin rahimakumullah, oleh karena itu di dalam dunia militer, mungkin di polisi juga, kalau ada satu anak buah yang salah, maka 2 level ke atas akan dipermasalahkan. Bintara bermasalah, maka 2 pangkat berikutnya pasti akan tertarik gitu. Ya, prajurit, praka, maka sana apa tuh? Kopral, sersan akan ke bawah. Letnan 1 bermasalah, letnan 2, letnan 1, kapten akan tertarik juga. Ketika mayor bermasalah, letnan kolonel ketarik ke bawah. Kenapa? Tidak ada prajurit yang salah adalah komandannya. Itu rumusnya, Pak. Ya. Nah, berarti hati itu komandan. Zohir ini adalah prajuritnya. Nah, oleh karena itu, maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan melihat besarnya amalan zohirmu, rupamu, tapi melihat kadar ukuran keikhlasan dan niat dalam hatimu.
Ya kita tahu sekarang kalau orang sholat zohirnya Allahu Akbar, tapi hatinya ya itu ada tujuan lain daripada sholat tersebut. Nah kita tahu bahwasanya amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah oleh karena itulah disinilah pentingnya menata kolbu. Bagaimana untuk bisa menata kolbu ruhani kita? Ya banyak sekali metodenya. Mungkin bapak-bapak sudah tahu. Satu, zikrullah, zikir kepada Allah. Ingat menyebut nama Allah, zikrullah itu artinya. Yang kedua, ya baca Quran. Baca Quran juga media cara kita untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah. Untuk senantiasa menata hati kita. Kemudian juga apa? Bersolawat juga sama. Itu bagian daripada supaya hati kita tertata. Kalau hatinya bagus, nanti akan terlihat di dalam zahirnya terbawa bagus pula. Ya. Nah ini hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi Syekh Athaillah mengatakan apa yang dititipkan di dalam batin akan nampak di dalam zahirnya. Jadi zahir batin itu adalah merupakan antara fisik dan cermin. Antara ruh dan jasad. Ya. Itu. Nah, ini nyambung dengan yang tadi sekalian. Jadi banyak orang yang menata amalan zahir tidak bisa menata amal batin. Padahal amal batin adalah merupakan komandannya. Oleh karena itu mari kita sama-sama sering-seringlah perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah istighfar supaya energi positif yang di dalam kolbu kita semakin bagus yang nantinya akan memperbanyak ataupun memperbagus ibadah zahir. Selanjutnya Syekh Athaillah Sakandari menguraikan tentang firman Allah wa asbagha alaikum ni'amahu, dan Allah telah menganugerahkan kepadamu nikmatnya. Allah memberikan nikmat kepada kita. Dua nikmat yang tidak luput dari siapapun. Ya. Untuk kita sadari nikmatani ma kharaja maujudun anhuma. Ada dua nikmat yang mana tidak akan keluar satupun yang ada dari kedua nikmat tersebut. Siapapun yang ada, baik jin, manusia, ya kita, binatang, tumbuh-tumbuhan sekalipun, tidak akan pernah keluar dari dua nikmat tersebut. Wala budda likulli muqawwanin minhuma, dan pasti setiap makhluk akan dapat dua nikmat tersebut. Apa? Satu, nikmatul ijad, nikmat diadakan. Yang kedua, wa nikmatul imdad, nikmat dianugerahi. Ya, Allah menciptakan manusia kita. Manusia terbagi dua, ada yang kafir, ada mukmin. Mukmin dan kafir, itu pembagiannya. Nah, kedua makhluk ini, mukmin dan kafir itu sama-sama mendapatkan dua nikmat dari Allah. Satu nikmat diadakan, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah ada, Allah tidak membiarkan. Allah memberikan nikmat kepada kita. Sampai kapan? Sampai ajal kita tiba. Ya. Ketika Allah mengusir Nabi, menyuruh nurun Nabi Adam, ya, gitu. Ihbitu jami'an, keluarlah kau semuanya. Wakul nahbitu, ya, turunlah kalian semuanya. Walakum fil ardi mustaqor wa mataun ilahin. Bumilah tempat kalian, wa mataun ilahin, dan kalian akan mendapatkan kesenangan. Artinya ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi ini, Allah tidak membiarkan Nabi Adam tanpa bekal. Allah berikan bekal. Adam, wa mataun ilahin, tuh kesenangan sampai kamu wafat. Artinya Allah sudah menyiapkan di situ tumbuh-tumbuhan, binatang, dan Allah sudah beritahu kepada Adam, wa 'allama adal ma'asma. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama, termasuk ini binatang, hikmahnya, hukumnya halal, ini haram, ini halal, ini haram. Sudah dikasih tahu. Ya, sudah dikasih tahu. Nah, begitu pula dengan kita. Oleh karena itulah maka
jangan merasa kita ini tidak diberi nikmat oleh Allah. Ya, non muslim saja diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat ijad, nikmat diadakan. Kalau kita tidak diadakan oleh Allah, ya benar-benar tidak ada. Ini anugerah yang paling besar menjadi manusia itu. Nah, kemudian setelah kita jadi manusia, Allah tidak melepaskan nikmat tersebut. Nikmat ijad sudah, nikmat imdad. Imdad itu apa? Ya anugerah. Jangankan kita sudah terlahir ya Pak ya. Ketika kita masih di dalam janin saja saat usia 120 hari, itu kan sudah ada nikmat dari Allah. Dijaga hidup kita di dalam apa? Di dalam rahim. Diberikan makanan dari mana? Dari head. Ya, darah headnya diisap oleh siapa? Jabang bayi melalui arterinya. Kemudian keluar. Allah ajarkan dia bagaimana hidayah. Hidayah apa? Hidayah itu gorizi. Allah ajarkan kepada hidayah untuk apa? Untuk nyusu. Enggak pernah diajarkan nih isap ya, enggak. Kenyot, enggak. Tahu-tahu ketika ditempelkan langsung aja enggak. Si jabang bayi itu enggak diajarkan apa? Langsung menghisap. Ya. Betul enggak? Nah itu nikmat apa? Imdad. Dari situ terus dia. Ketika lapar, ya. Allah berikan imdad, anugerah, nangis. Aduh, wah ini dikasih ini masih nangis. Oh, barangkali ada tubuhnya. Kalau orang sunat dicengklak, diurut. Dulu ada ma oleh ya di situ tuh. Ali urut. Sekarang udah wafat. Ganti sama anaknya. Waduh, itu anak saya. Ya jam 1, jam 2 kalau nggak bisa tidur bawa ke situ, bilang pegang. Udah. Ada yang nggak ngalamin ini Pak? Bawa anak itu depan Ali kelas itu. Ada itu ma oleh itu udah meninggal. Itu ahli dia. Ahli urut bayi. Ya. Luar biasa itu. Setiap anak pastilah. Alhamdulillah. Nah, itu dia nangis. Imdad diurut. Aduh, ini anak sehat ya. Nah, jadi sekali lagi Allah itu tidak melepaskan nikmat tersebut kepada kita. Nah, sekarang apa yang tugas kita? Ya, namanya diberi nikmat sudah pastilah harus kita syukuri. Ya. Itu nikmat itu ketika disyukuri akan semakin bertambah, minimalnya nikmat tersebut akan tetap ada di tengah-tengah kita. Ya, Allah berfirman wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Luqman ayat 20. Dan dia telah menyempurnakan kepada kalian nikmatnya baik zahir maupun batin. Ya. Nah, oleh karena itulah maka dengan adanya nikmat tersebut bukan hanya kita disyukuri tapi juga kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Kenapa mesti bertawakal kepada Allah? Ya karena sudah disetok oleh Allah. Ya, dijatah sekian, dijatah sekian. Ya, karena di situ ada yang madmun yang dijamin, ada yang mamluk dimiliki, ya, ada mau'udun yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Itu semuanya dari sana, dari Allah. Ya, rizki pun nikmat itu akan selalu ada selagi ajal kita belum tiba. Makanya tadi dalam firman Allah surat Al-Baqarah wa mata'un ilahin, dan kesenangan nikmat sampai ajalmu tiba. Para bapak sekalian, demikianlah 3 makalah kata hikmah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi saya ya untuk kita semua, bahwasanya kita 3 poin dibicarakan. 1, masalah menyegerakan yang sunnah, tanda-tanda orang yang ngikutin nafsu. Yang kedua, masalah kolbu. Dan yang ketiga, masalah nikmat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, telah kita dengarkan tadi paparan-paparan, terutama adalah masalah-masalah sholat yang kita tinggalkan, maka itu sholat itu harus dibayar atau dikodok. Mungkin dari bapak atau ibu ada yang ingin menanyakan lagi, bagaimana caranya mengkodok, niatnya bagaimana? Kami persilakan Pak. Kejauhan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa penjelasan tentang ibadah sunnah itu yang pernah saya ketahui adalah salah satunya menyempurnakan ibadah wajib tadi ya. Nah, mungkin saya bagaimana cara mengingat-ingat ibadah-ibadah wajib yang mungkin saya lupa, sehingga kemudian seseorang memutuskan untuk ya udah saya banyakin ibadah sunnah gitu. Terlepas daripada niat seseorang, kita tidak tahu apakah itu memang untuk meniatkan menyempurnakan ibadah wajibnya atau hal-hal yang tidak ketahui tentang ibadah wajibnya yang dulu pernah ditinggalkan. Kemudian yang kedua terkait bagaimanakah menilai mensyukuri nikmat secara materi gitu ya. Artinya gini, ketika seseorang mungkin ekstrimnya antara si kaya dan si miskin ya. Ada orang kaya mempunyai harta lebih, dia sanggup membeli sesuatu yang mewah. Bagi dia itu cara mensyukuri nikmat ya, saya mampu beli ini gitu. Mampu beli hal yang mewah gitu. Terlepas dia juga mungkin dia punya sesuatu yang di amalan-amalan yang tidak ketahui. Tapi bagi seorang yang lain, ngapain sih beli hal yang mewah? Bisa jadi uangnya bisa untuk yang lain aja gitu, untuk membantu si miskin segala macam gitu. Nah, bagaimana cara bersyukur menikmati secara materi gitu? Apakah ada batasannya gitu? Padahal dia mampu gitu ya, mampu membeli apapun. Ya kalau cuma beli barang mewah, gitu. Tapi mungkin orang lain menilai itu tuh berlebihan gitu. Atau bagi orang yang mempunyai hartanya, ya saya mampu beli barang ini gitu, mampu membelanjakan harta ini gitu. Terlepas dia punya niat yang lain, ada harta yang dia sisihkan untuk amalan-amalan yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah sunat penyempurna ibadah yang wajib, ya kan? Kalau diumpamakan itu baju sobek ditambal, nah sunnah itu nambal. Nah mana kan mungkin yang ditambalnya nggak ada, apa yang mau ditambal? Ya kan? Oh saya mau nambal baju nih, bajunya ada nggak? Nggak ada. Oh mana yang mau ditambalnya? Paham nggak? Itu kan? Jadi sekarang kita sholat tuh itu perkirakan aja, perkirakan. Saya seperti kemarin saya perkirakan 3 tahun sholat saya bolong-bolong. Zuhur catat, alhamdulillah udah dapat 1 bulan, 1 tahun, gitu aja terus. Kalaupun toh kelebihan stok, jangan khawatir Pak, karena fardu akan beralih menjadi sunnah. Nanti kita dapat pahala. Kalau kelebihan nih kita dapat pahala. Pahalanya pahala sunnah. Ada kaidah idza batalal khusus yamkul umum. Di mana-mana batal satu ibadah yang khusus, maka masih ada ibadah yang umumnya, yaitu sholatnya, sholat sunatnya. Jadi fardu beralih kepada sunat, itu ya. Nah, jadi kalau lagi berapa ya sekeingatnya kita aja, udah sholat aja. Makanya tadi seperti saya katakan, Kiai Haji Nasyauddin itu dia selalu memperbanyak ibadah fardu daripada sunat. Jadi sholat 2 tuh Allah, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena untuk menambal malah guru saya dulu mengatakan, nih kalau mau qada subuh sana, sholat taraweh sok. Salat taraweh kan umpamanya yang 20 rakaat ya. Itu salat taraweh 20 rakaat berarti kan 10 salam. Ganti aja niatnya usolli fardhu subhi. Maka semalam itu sudah 10 hari subuh di qada. Terus bermakmum ya nggak jadi masalah. Sholat fardu bermakmum kepada yang sunat nggak menjadi masalah. Ya. Niatnya aja gitu, sholli fardhu subhi, Allahu akbar. Ya, terus nggak pakai kunut, ya kunut kan sunnah. Ikutin aja tuh, sholat tarawih aja kata guru saya tuh. Salat tarawih niatnya ganti, ku fardu. Udah 10 malam tuh. Jadi kalau sebulan udah berapa? 300 hari sholat subuh udah ke qada. Betul nggak? Setahun tuh. Coba. Kan subuh kadang-kadang malas kan sholat subuh. Anak-anak SMP udah balik. Ayo bangun, sekolah sama bapaknya. Bukan bangun sholat subuh, sekolah nggak sholat subuh. Udah terawih sebulan, sekian tahun sekian. Gitu. Kapan aja, yang penting tidak sengaja membayarnya setelah asar dan subuh. Nah sekarang kan udah masuk waktu isyraq udah masuk. Duha nih, dari duha ke zuhur berapa jam tuh?
Oh, salih pada zuhur, Allahu Akbar. Catat, kalau saya seperti buku itu, santet 5 kan, grace 1, 2, 3, 5, ada sehari, kalikan sebulan gitu aja rumusnya. Ya, kemudian yang kedua masalah apa tadi? Anugerah nikmat. Bapak sekalian, sebenarnya simpel sih Islam itu. Ketika orang masih melaksanakan zakat 2,5%, itu orang sudah memenuhi kewajiban. Ya, kalau sudah memenuhi kewajiban, kata Imam Ghazali, jangan dikatakan bakhil. Bakhil itu kata Al-Ghazali ketika orang tidak mau mengeluarkan 2,5%. Ya. Nah, ketika dia tidak melaksanakan kesunahan, sedekah dan sebagainya, itu tidak dikatakan bakhil. Nah, oleh itu bakhil itu bisa jadi pada orang kaya, bisa jadi orang miskin. Orang yang berkecukupan, yang triliunan gitu ya. Ketika orang triliunan masih mengeluarkan zakat 2,5%, misalnya dari 1M itu 25 juta, 3M, 4M dia keluarkan 100 juta, udah dia tidak akan dicap seorang bakhil ketika dia tidak memberikan yang sunnahnya. Ya syukur-syukur kalau dia masih punya kelebihan nih, punya kecukupan, makan udah cukup, ya silakan. Terus dipakai bangun rumah, nggak jadi masalah, bangun rumah semegah apapun. Yang penting rumah itu, kendaraan itu jangan dijadikan alat untuk kesombongan. Itu aja. Jangan dijadikan alat untuk bermaksiat. Silakan. Ini alat semua. Seperti kita sekarang, HP itu boleh. Para ulama besar di Mesir, di Yaman, Habib Umar juga menggunakan iPad. Tapi untuk apa? Nah itu aja. Fungsinya, harta juga untuk apa? Gitu. Jadi jangan terhalang kita ini dengan duniawi ya. Seperti sekarang kita mau nyari, saya pengen jadi bupati. Boleh? Ya Masya Allah. Boleh, silakan. Tapi mau jadikan apa itu jabatan tersebut? Gitu aja. Alokasinya mau kemana gitu. Ya, cukup ya. Baik jemaah, pertanyaan-pertanyaan telah dijawab. Mungkin kalau masih ada satu Pak Ustaz, masih ada mau nanya lagi. Boleh. Mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Haji Soleh sepertinya udah nyinggung tuh, dimana kalau niatan dari yang dikodok itu bagaimana niatnya. Kemudian kalau kodok itu apakah tetap melaksanakan misalnya zuhur, apakah tetap 4 rakaat atau 2 rakaat? Nah gitu. Ya. Sekarang ini sholat sunnah itu kan digembar-gemborkan. Kalau misalkan sholat sunnah yang sekarang lagi ramai didengar adalah sholat awabin, yang dimana sholat awabin akan menghapus dosa selama 12 tahun. Nah, sholat sunnah ini kan ada menggiurkan, misalkan sholat subuhnya sholat sunat subuh itu akan lebih baik daripada sholat yang lainnya. Nah, sholat sunnah ini sepertinya akan menggiurkan sholat wajibnya itu akan tertinggal, tapi dilaksanakan sholatnya sunnah aja gitu ya, seperti sholat duha, sholat awabin, sholat tahajud dan lain-lainnya. Nah ini mengenai sholat tersebut bagaimana niatan, yang pertama niatan dari kodok tersebut. Nah terus kemudian kalau misalnya kita lagi sholat kodok tapi di belakang tiba-tiba ada yang nyolek jadi makmum. Nah bagaimana begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya Pak sama aja dengan sholat biasa. Sholli fardhu zuhri arba rakaatin, nggak boleh jadi 2 rakaat. Ya, yang boleh dijadikan 2 rakaat kalau kita meninggalkan sholat di perjalanan terus kita kerjakan lagi di perjalanan, itu boleh. Kosor lagi. Ya. Kemarin saya waktu ke Cirebon nggak sholat zuhur nih. Nah, terus dikodok di mana? Ketika berangkat ke Cirebon, ke Banten, boleh 2, jadi dikodok lagi, 2 lagi. Nah kemudian tadi saya sampaikan bahwa
sunnah itu menggiurkan, logikanya apalagi yang wajib, gitu aja. Sunnahnya seperti itu, apalagi yang wajib. Ya. Kenapa wajib tidak disebutkan? Saking banyaknya. Saking banyaknya nggak usah disebutkan. Yang disebutkan mah itu aja yang kecil, yang sunnah. Qobliyah subuh, tadi saya katakan 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia segala isinya. Artinya pahalanya kalau kita sodakoh dengan dunia dan segala isinya itu tidak akan sebanding dengan apa? Melaksanakan sholat qobliyah subuh. Itu sunnah, apalagi yang subuhnya. Nah gitu aja. Jadi jangan sholat awabid gini, terus udah. Atau kita pergi ke tanah suci 100.000 rakaat, gitu kan? Oh, udahlah, cukup aja dengan pergi ke tanah suci, sholat di Masjidil Haram, terkodok semuanya. Nggak bisa dengan cara seperti itu. Tetap aja harus dengan sholat secara fisik, ya. Sekian barangkali Pak, cukup ya.